Alhamdulillah sehat, baik Bu. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf nih Bu Dewi, menyita waktunya sebentar terkait persiapan besok supervisi akademik yang akan dilaksanakan terhadap Ibu Dewi. Nah, tujuan pembelajarannya apa untuk besok? Ya baik. Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran esok hari yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi, siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa kami. Nah, untuk area pengembangannya yang sudah dicapai apa? Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang mencakup kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, sebagai persiapan untuk besok, kira-kira strategi apa yang Ibu Dewi persiapkan? Baik, untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama itu tentunya terlebih dahulu saya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian saya melakukan diagnostik awal sebagai dasar bagi saya mengelompokkan mereka. Kemudian juga saya menyusun RPP berdiferensiasi dengan tambahan KSE tersebut. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi. Saya sudah mendengar persiapan Ibu Dewi untuk supervisi besok dan semoga bisa terlaksana dengan baik besok. Amin. Ya, amin Bu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan. Amin. Nah, untuk hari ini, Bu Guru minta siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang Gilang sama Revan. Mana Gilang? Siapa yang tahu Gilang? Sakit? Iya. Revan? Sakit. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Baiklah. Sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan dipimpin hari ini oleh Kevin. Silakan memimpin doa. Ya Wa
pelajari pada pelajaran yang lalu, yaitu tentang wirausaha. Yang mana pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang anggota-anggota ASEAN. Pada hari ini kita akan melanjutkan tentang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, terutama kerjasama Indonesia pada ruang lingkup ASEAN. Demikian. Nah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita kebiasaan pagi dulu, yaitu dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Silakan kalian perhatikan dan kalian ikuti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Samad, ya Mu'min, ya Muhaimin. Selanjutnya kita akan membacakan surat pendek pilihan. Untuk hari ini kita akan membacakan surat Al-Fil bersama-sama. Silakan kalian lihat di layar dan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Silakan. Ayo bismillah dulu. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, hari ini kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian ikuti menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS, ya, yaitu kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. 3.4 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian 4.4 yaitu menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian teknik penilaian kita hari ini yaitu teknik tes
akan menyajikan video. Silahkan kalian menyimak apa yang ada di video tersebut. Siap kalian semua? Siap. Baik. Peran Indonesia dalam ASEAN. Tentu kalian tahu kan, Indonesia termasuk negara yang terletak di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki sebuah organisasi loh yang bernama ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbada. Setelah kita mengamati tadi dari video pembelajaran, sekarang kita mengamati visual. Bu Guru akan sediakan beberapa kegiatan tentang perekonomian. Misalnya, yang dari gambar yang ditampilkan ini kegiatan tentang perdagangan. Nah, ada teks bacaan juga di situ. Silahkan siapa yang mau membaca boleh maju ke depan, membaca dengan keras di depan, membacakan. Ayo, siapa? Oh iya, Bening. Boleh, Bening bacakan ya dengan keras ya. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia. Ada manisan buah dari Thailand dalam kemasan kaleng. Ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam. Serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong, santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lam dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Terima kasih, Bening. Kita sudah menyimak video, menyimak cerita tentang kerjasama ekonomi di ASEAN, terutama kerjasama Indonesia atau peran penting Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, untuk itu setelah penjelasan yang kita lihat tadi, mari kita mengerjakan LKPD secara mandiri. Silahkan apa yang sudah kamu lihat, kamu dengar tadi, kamu tuangkan dalam bentuk karya kalian masing-masing. Sebelumnya kan Ibu sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Misalnya kelompok 1, silahkan mau menuangkan dalam bentuk apa. Kelompok 2 juga begitu, atau kelompok 3 juga dalam bidang cerita, bisa dalam bidang poster ataupun alat peraga. Siap kalian semua? Siap. Baik. Silakan kalian buat di lembar kerja yang Ibu bagikan ini.
dari kelompok 1, silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 membuat apa? Membuat cerita. Silakan bacakan ceritanya dengan jelas. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN adalah sebagai pemprakarsa masyarakat ekonomi ASEAN atau IA, yaitu jalinan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dengan sistem perdagangan bebas. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk aksi dari kelompok 1. Terima kasih. Kemudian kelompok 2, silahkan perwakilannya maju ke depan. Kelompok 2 membuat apa? Poster. Silakan diperlihatkan kepada teman-teman hasil poster kelompok 2. Ya, hasil poster kelompok 2 coba dibacakan. Ayo, sukseskan peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Cinta produk dalam negeri. Ya, posternya mengajak untuk cinta produk dalam negeri. Tepuk tangan untuk hasil kelompok 2. Dari kelompok 3, silakan. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 membuat apa? Peta ASEAN. Selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Silakan nanti kalian masing-masing mengerjakan lembar evaluasi ini dengan memberi nama terlebih dahulu di atasnya. Kalian siap? Silakan. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Baik, kalau begitu salah satu dari kalian coba mengumpulkan hasilnya dan diserahkan ke Bu Guru. Silakan ketua kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari tadi, yaitu peran Indonesia di bidang ekonomi dalam ruang lingkup ASEAN. Apa saja contohnya kerjasama ekonomi di bidang kerjasama Indonesia di bidang ekonomi tersebut? Contohnya apa? Perdagangan bebas. Kemudian pembuatan pabrik pupuk di Aceh. Kemudian yang utama adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri. Nah, setelah pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tentang profil negara-negara Asia Tenggara, profil Indonesia, profil negara Malaysia, dan negara-negara yang lainnya yang menjadi anggota ASEAN. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ayo kita berdiri. Bagaimana sikap senang kalian? Ayo ekspresikan sikap senang kalian.
Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana perasaannya hari ini setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah, sangat luar biasa dan sangat menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Kira-kira apa saja yang ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan? Baik, ternyata pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan dan anak dapat mengikuti dengan baik, Bu. Demikian mungkin. Alhamdulillah. Untuk kedepannya sebagai rencana tindak lanjut Ibu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, akan terus memperbaiki cara pembelajaran berdiferensiasi tersebut supaya anak lebih menarik lagi, anak lebih antusias dan lebih baik lagi. Nah, terima kasih Ibu Dewi. Ya. Saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dan sukses terus buat Ibu dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.